Oke, kemudian kita lanjut ke proses yang selanjutnya yaitu CL furnace atau slag cleaning furnace. CL furnace berfungsi untuk memisahkan tembaga dari besi dan pengotor lainnya yang masih terlarut dalam mate dengan cara membuang besi dan sulfur ke dalam slag atau memisahkan sulfur dan besi ke dalam slag. Proses ini menghasilkan mate dengan kadar tembaga yang lebih tinggi. Setelah material keluar dari smelting furnace atau ice furnace, proses berikutnya adalah CL furnace, yang dimana fungsi utamanya adalah memisahkan kembali tembaga yang masih terbawa di dalam slag. Dan kata lain, proses ini bertujuan untuk meningkatkan recovery tembaga, sehingga kehilangan logam berharga dapat diminimalkan dan efisiensi produksi menjadi lebih tinggi. Di sini ada pada CL furnace ini ada beberapa instrumen atau sensor yang digunakan juga. Yang pertama ada yang namanya thermocouple atau sensor suhu, yang di mana thermocouple ini fungsinya untuk mengukur temperatur di dalam furnace untuk menjaga proses slag cleaning pada suhu optimal kisaran antara 1.200 derajat Celcius hingga 1.300 derajat Celcius. Kemudian yang kedua ada gas analyzer atau analisis gas buang, yang di mana fungsinya adalah untuk menganalisis kandungan gas buang seperti SO2, CO, CO2, dan O2 untuk mengontrol proses dan efisiensi reaksi. Kemudian ada level sensor atau terkhusus pada level mata atau slag yang digunakan untuk mengukur tinggi permukaan mata dan slag untuk memastikan proses pemisahan berlangsung secara stabil dan efisien. Kemudian ada pressure sensor atau sensor tekanan untuk mengukur tekanan di dalam furnace agar tetap dalam kondisi aman dan stabil selama proses berlangsung. Kemudian ada flow meter atau laju aliran oksigen atau udara yang berfungsi untuk mengukur laju aliran oksigen atau udara proses yang diinjeksikan untuk membantu reaksi oksidasi pengotor yaitu Fe dan S. Kemudian ada temperatur monitoring atau pemantauan suhu dinding yang berfungsi untuk memantau suhu pada dinding furnace untuk mencegah overheating dan menjaga keandalan refraktori pada saat proses berlangsung. Kemudian ada sampling port atau pengambilan sampel yang digunakan untuk pengambilan sampel mate dan slag secara periodik untuk analisa laboratorium dan kontrol kualitas proses. Kemudian yang terakhir ada slag tapping level monitor atau monitor level tap slag yang gunanya untuk memantau level slag pada tap hole sebelum proses tapping slag berlangsung untuk mencegah overflow dan menjaga keamanan proses. Nah, selanjutnya ada simbol PNID dan tampilan HMI untuk CL furnace, di mana untuk ngebacanya sama, huruf pertamanya itu untuk mengukur variabel prosesnya, lalu yang huruf selanjutnya itu untuk fungsi instrumennya, di mana termokapel ini ada TT101, di mana TT itu temperatur transmitter, dia itu untuk mengukur suhunya. Nanti di layar HMI-nya itu dalam satuan derajat Celcius. Lalu yang kedua ada gas analyzer dengan kode AT103, di mana AT itu analisis transmitter, di mana nanti di layar HMI-nya ini AT-nya ini berfungsi untuk mengukur hasil analisisnya, misalnya kadar SO2-nya, O2-nya, CO, CO2-nya dalam ppm buat SO2, O2 buat persen CO ppm, persen CO2. Lalu yang ketiga ada level sensor dengan kode LT301, di mana LT itu level transmitter. Nanti di layar HMI-nya itu satuannya itu persen. Lalu yang keempat ada pressure transmitter, di mana dengan kode PT201. Jadi pressure transmitter atau PT itu berfungsi untuk mengukur tekanannya itu. Nanti di HMI-nya itu dalam satuan bar. Lalu yang kelima ada flow meter atau FT402. Jadi flow meter ini dia itu untuk mengukur laju alirannya. Nanti di layar HMI-nya itu dengan satuan meter kubik normal per jam. Lalu yang keenam ada temperatur monitoring atau kodenya itu TIT106.
di mana TIT-nya itu temperatur indikator transmitter. Jadi dia itu untuk menampilkan sekaligus ngirim data ke HMI-nya. Jadi nanti temperatur monitornya ini dia itu dalam satuan derajat Celcius. Lalu yang ketujuh ada sampling port, di mana sampling port itu kodenya itu SP 701 atau set point, di mana set point itu jadi nilai target yang harus dicapai oleh sistem terkontrolnya. Nanti di layar HMI-nya itu kelihatan nih bahwa valve-nya itu apakah dia berfungsi untuk membuka, menutup, atau mengatur aliran fluidanya. Lalu yang ke-8 ada slack tapping level monitor atau simbol PNID-nya LIT801. Jadi dia itu level indikator transmitter, dia itu menampilkan sekaligus mengirimkan data untuk ketinggian cair aliran fluidanya. Jadi kenapa di simbol PID kita pakai kodenya 101, 103, 300, 01, 201, 402, 106, 701, dan 801 karena kita melihat beberapa referensi bahwa 100 itu untuk nunjukin bahwa instrumentasi temperatur, di mana untuk mengukur temperatur itu kodenya itu range-nya itu 100, untuk 200 itu untuk mengukur tekanan, untuk range 400 itu untuk mengukur flow laju alirannya, 500 itu range-nya untuk speed-nya, lalu yang ke 700 itu untuk range set point, lalu yang ke 800 untuk range-nya itu level atau ketinggian cairannya. Next. Ini mau dilanjut apa ini, Ra? Stop. Oh, oke. Oh, oke. Nah, setelah itu ada converting furnace. Converting furnace ini merupakan tungku konversi yang berfungsi untuk mengoksidasi mate dari smelting furnace menjadi blister copper dengan bantuan injeksi oksigen. Proses ini bertujuan menghilangkan besi, sulfur, dan pengotor lainnya melalui reaksi oksidasi furnace. Ini bekerja pada suhu tinggi sekitar 1200 sampai 1300 derajat Celcius. Nah, di sini juga kita di converting furnace ada beberapa sensor atau instrumennya. Yang pertama itu thermocouple. Thermocouple atau sensor suhu. Fungsinya untuk mengukur temperatur gas, mate, dan slag di dalam furnace untuk memastikan proses konversi berjalan pada suhu optimal kurang lebih 1200 sampai 1300 derajat Celcius. Yang kedua ada oxygen flow meter atau aliran oksigen. Fungsinya mengukur laju aliran oksigen yang diinjeksikan ke dalam furnace untuk mendukung reaksi reaksi oksidasi dan konversi mate menjadi blister copper. Yang ketiga, gas analyzer atau analisis gas buang. Fungsinya untuk menganalisis kandungan gas buang seperti SO2, CO2, COO2 untuk mengontrol proses efisiensi pembakaran dan emisi. Yang keempat, pressure transmitter atau sensor tekanan, mengukur tekanan di dalam furnace agar tetap stabil dan aman selama operasi konversi. Yang kelima, BAT atau mate level sensor, mengukur tinggi permukaan mate atau slag di dalam furnace untuk mengendalikan pengeluaran produk dan mencegah overflow. Yang keenam, temperatur monitoring, sel atau refractory, memantau suhu pada dinding sel furnace menggunakan infrared atau thermocouple tanpa kontak langsung untuk mencegah overheating refractory. Oke, selanjutnya ada simbol PNID dan tampilan HMI untuk converting furnace. Yang pertama ada thermocouple, di mana kode dari thermocouple ini sama seperti S furnace, di mana menggunakan rumus TT101.
yaitu temperatur transmitter. Dia itu untuk ukur suhunya. Jadi nanti di layar HMI-nya itu satuannya itu derajat Celcius. Lalu yang kedua oxygen flow meter atau kodenya FT402 di mana flow transmitter. Jadi dia itu untuk mengukur laju alirannya. Nanti di layar HMI-nya itu dengan satuan meter kubik normal per jam. Lalu yang ketiga gas analyzer, yaitu kodenya itu AT103, di mana AT itu analisis transmitter untuk mengukur hasil analisisnya, analisis komposisinya. Nanti di HMI-nya kelihatan SO2-nya berapa ppm, O2-nya berapa persen, CO-nya berapa ppm, CO2-nya berapa persen. Lalu yang keempat ada pressure transmitter, di mana kodenya itu PT201, yaitu pressure transmitter untuk mengukur tekanan, di mana nanti di layar HMI-nya itu satuannya itu bar. Lalu yang kelima ada level sensor, yaitu kodenya LT301. LT itu level transmitter, di mana dia itu untuk mengukur ketinggian cairannya dalam satuan persen nanti di HMI-nya. Lalu yang keenam itu ada temperatur monitor dengan kode TIT 106, di mana TIT itu temperatur indikator transmitter. Yaitu di situ nampilin sekaligus ngirim data suhu ke layar HMI-nya dengan satuan derajat Celcius. Nah, di sini simbol yang digunakan nggak jauh sama persis sama S-Furnace 101, 402, 103, 201, 301, 106, karena kita mengikuti referensi yang kita gunakan, yaitu 100 untuk temperatur, 200 tekanan, 400 untuk flow atau untuk laju aliran, dan next.